Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Untuk review kali ini saya mau membahas satu perfume dari Crusita yang sebenarnya dia itu pasangannya dari si Mystic of Java ya. Yaitu di sini adalah Crusita The Greatest Toba. Untuk presentasi boxnya tuh keren banget ya. Jadi dia sebenarnya sama seperti si Mystic of Java. Di sebelah kanan dan kiri ini gantian ya. Kalau dia si Greatest of Java ini dia ada ornamen dari kain ulos. Kemudian di belakangnya seperti biasa di sini ada deskripsi dari variannya gitu. Kemudian di bagian depannya di sini ada gambar ya rumah adatnya suku Batak gitu. Kemudian di sini ada tulisannya The Greatest Toba dan di sini ada Crusita gitu teman-teman. Oke, kita buka langsung aja seperti ini. Oke, kita sampingin dulu aja untuk si parfumnya gitu teman-teman. Di dalamnya di sini sebenarnya ya si Mystic of Java itu juga ada seperti ininya, cuma waktu saya beli kemarin itu pas nggak ada gitu teman. Kebetulan saya juga belinya pre-love, mungkin sama yang beli sebelumnya juga buang atau gimana ya. Jadi sebenarnya ini adalah postcard gitu ya dari si The Great Toba. Oke, ini ada gambar Danau Tobanya, keren banget sih teman-teman. Saya jadi kangen jalan-jalan ke Danau Toba deh. Udah di belakangnya ini ada deskripsi dari ini ya, sun profile-nya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada warranty card, kita masukin aja. Oke, kita sampingin dulu. Oke, ini adalah Crusita The Greatest Toba. Sebenarnya untuk boxnya itu sama ya seperti si Mystic of Java dan botolnya pun juga sama. Yang membedakan di sini adalah komposisi dari warnanya gitu teman-teman. Kalau si Greatest Toba dia punya warna yang sebenarnya kontras banget ya sama tutup botolnya ya, lebih kontras dari si Mystic of Java kalau saya bilang ya. Si The Greatest Toba dia punya botol itu warnanya hijau ya, kayak gini. Di sini ada tulisannya plakat ya, Crusita The Greatest Toba di bawahnya sini. Dan seperti biasa ini tutupnya juga dia plastik tapi tebel dan berat ya teman-teman. Ini berat loh. Nah, dia berat loh. Uh, ini favorit saya sih dari Crusita teman-teman. Oke, ini saya singkirin dulu aja. Saya bacakan dari sini aja untuk set profilnya ya. Untuk top notes-nya di sini ada Mandarin, bergamot, oatwood, green apple. Kemudian untuk heart notes-nya atau middle notes-nya di sini ada violet, cedar, cashmere, cashmere wood, pink pepper itu natural. Kemudian untuk base note-nya di sini ada moss, amberwood, musk dan patchouli yang natural gitu teman-teman. Oke, saya taruh ke bawah juga. Ini sebenarnya udah saya spray ya sekitar belum lama ini, baru 15 menit yang lalu di sebelah sini. Nanti di tangan kanan saya ini saya spray lagi biar kalian bisa tahu initial touch, middle sampai ke base note lagi. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aja ya, sebelah sini sorry. Sprayer yang cantik banget. Oh my god. Enak banget. Enak banget. Oke, Crusita, The Greatest Toba, ini dibuka oleh sesuatu yang fruity, ya. Tapi bukan yang fruity yang sifatnya ke childish atau ke girly gitu ya. Dan ini dihasilkan oleh dari si apple. Kemudian ada mandarin orange yang memberikan kesan dia itu lumayan fresh juga dan sedikit citrus yang dihasilkan dari si bergamotnya. Jadi ada sisi sedikit banget sisi manisnya ya, sedikit banget yang dihasilkan dari si mandarin orange-nya.
Openingnya ini enak banget teman-teman. Openingnya di sini nagih banget. Openingnya di sini dia berasa fresh, berasa uplifting banget. Bagi kalian yang punya aktivitas di outdoor itu pasti kalian akan senang opening yang seperti ini. Dan nggak terasa sintetis. Itu saya sukanya dari si Kurisita yang seri-seri ini ya, premiumnya yang ini ya. Oke, saya bandingin sama yang di base. Sebenarnya Kursita nggak tahu yang versi yang affordable ya. Seri yang seperti ini itu mereka semuanya menurut saya linear semua gitu teman-teman. Dan di sini yang paling prominent ketika udah nyampe beberapa menit ya, wangi yang paling prominent di sini adalah pink pepper. Saya nggak tahu apakah andaliman atau pink pepper itu sama gitu ya, tapi saya menemukan satu kesamaan, yaitu di sini mereka itu punya scent profile sama-sama fresh spicy gitu teman-teman. Dan kalau memang misalnya di sini dia menggunakan andaliman ya, andaliman yang dipakai di sini adalah andaliman yang masih fresh, yang masih warna hijau-hijau gitu. Saya kebetulan pernah ke Sumatera Utara, ke Medan dan ke Mandailing Natal ya, ke Masih Mangabat, ke tempat ipar saya gitu. Saya disuguhkan sama beberapa makanan yang basicnya itu pakai andaliman gitu teman-teman. Dan saya juga makan itu namanya menu ikan arsik ya. Itu enak banget dan saya penasaran andaliman seperti apa sih ya ketika saya makan yang masih dalam bulir-bulir gitu ya. Rasa yang pedas, kecut, getir, dan menyegarkan ya. Kayak jeruk tapi kayak lada gitu teman-teman. Itu adalah penggambaran dari si andaliman. Enak banget. Ini antara opening sampai ke middle itu sebenarnya linear yang sudah saya bilang ya. Tapi ketika di base ya teman-teman ya, ini paculinya nih udah mulai keluar ya. Menurut saya paculi di sini punya scent profile agak sedikit earthy, hampir seperti vetiver, tapi nggak sedip vetiver ya. Di sini masih ringan ya, masih kayak wangi-wangi tanah, tapi yang basah gitu teman-teman. Dan ya ini adalah wangi musky ketika di base-nya ya, soft gitu, yang lumayan comfort untuk di blend dengan notes-notes yang lain ya, bukan 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 musky yang sifatnya itu sweet atau powdery gitu ya, bukan seperti itu dan bukan animalik juga. Ini enak banget sih teman-teman. eh Kalau saya bilang ya, ini kalau kalian pakai, kalian ke sana, terus kalian diajak jalan-jalan itu ke sebuah, ya mungkin ke perjalanan menuju ke Danau Toba itu kan banyak hutan-hutan juga teman-teman ya. Terus ketika kalian naik motor, ya katakanlah kita naik motor aja lah ya. Kalian naik motor gitu ya. Terus merasakan angin yang segar, kemudian kalian berhenti di pinggir Danau Toba, kalian makan ikan arsik, kalian coba nyemilin gitu ya, andalimannya yang masih hijau-hijau gitu ya. Kesannya seperti itu. Dan ketika sudah sampai di tempat gitu ya, ketika kalian makan ikan arsik tersebut, itu posisi uh, sedang gerimis gitu, gerimis tipis-tipis drizzle gitu teman-teman. Ada efek earthy, tanah basah ya, tanah yang habis kena air hujan gitu ya. Dan ada sisi woodiness-nya juga ya. Menurut saya wangi yang bisa melempar saya ke masa lalu gitu teman-teman. Karena ya itu tadi fotorealistik andaliman
itu bisa kalian temukan di The Greatest Toba gitu teman-teman. Saya nggak ngerti ini kenapa sih Kursita bikin dua perfume yang relate sama saya dan kehidupan saya yang lalu gitu. Dan di sini ketika di opening sampai ke middle sampai ke base itu sebenarnya linear yang sudah saya bilang tadi linear, tapi saya tetap bisa merasakan parfum ini adalah parfum yang base-nya tuh enak banget gitu teman-teman. Dia masculine, dia laki banget, dia itu parfum yang ganteng gitu ya. Terus untuk user, menurut saya ini sangat cocok dipakai buat cowok gitu teman-teman. Jadi kalau kalian cowok yang pengen ngedate, cowok yang lagi aktivitas outdoor gitu ya, atau kalau kalian punya aktivitas di malam hari gitu ya. Sebenarnya ini adalah parfum yang versatility-nya tuh sangat tinggi. Nggak hanya dipakai di siang hari karena ada freshness-nya tadi ya. Kemudian sebenarnya freshnya bukan bukan arah yang fresh yang citrus ya, tapi freshnya tuh ke arah yang fresh spicy. Jadi eh bisa dipakai di malam hari juga karena dia kebantu sama wangi dari paculinya tadi ya, yang agak sedikit kayak wangi vetiver dan ada wangi sensasi seperti wangi tanah yang lembab gitu ya, dan ada sisi woodiness-nya juga gitu teman-teman. Dan ini sebenarnya cocok dipakai di semua umur sih kalau kata saya ya. Dan ini jelas eh, sebenarnya gimana ya teman-teman ya? Ini tuh unisex, tapi sangat condong ke arah laki sih, ke arah manly banget gitu teman-teman. Bisa, tapi dipakai anak-anak yang atau teman-teman yang cewek gitu ya. Tapi kalau kalian punya sifat yang mungkin alpha female atau mungkin kalian tomboy gitu ya, kalian bisa banget ambil si The Greatest Toba gitu teman-teman. Untuk SPL kalau kata saya sih ini bagus untuk hitungan perfume fresh. Ini bisa di kulit saya 5 jam. Dan saya heran, kenapa Kursita bisa mempasangkan Greatest Toba dengan Mystic of Java, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah seperti dua kepribadian yang berbeda, dua kepribadian yang bertolak belakang. Makanya saya tuh juga heran teman-teman, kenapa kok Kursita bisa membuat perfume yang dia ini pas kebetulan sama gitu teman-teman ya. Ini loh teman-teman, saya tuh herannya tuh kayak gitu loh. Nah, kayak gini. Jadi, menurut saya ini saling melengkapi sih teman-teman. Mulai dari si freshness-nya yang di Java nggak ada gitu ya, dia melengkapi dari si freshness meskipun freshness-nya itu lebih ke spice ya, dilengkapin dari si Toba, terus si floralnya ini dia nggak ada tapi dilengkapin dari si Java gitu teman-teman. Saya juga berterima kasih sama Krusita sudah dibuatkan perfume meskipun bukan bukan request saya ya, saya ini siapa sih gitu ya. Intinya kalian kalau pengen wangi yang fresh spicy, masculine, green pembawaannya ya, pembawaannya lebih ke daun-daunan gitu juga ya. Kalian ambil sih The Greatest Toba. Tapi kalau kalian cewek gitu ya, atau ya siapapun lah yang pengen wanginya tuh kayak uh, nuansanya itu elegan gitu ya. Terus sebenarnya nggak klasik sih, lebih ke arah yang apa ya, ke arah yang tradisional gitu lah, wangi-wangi tradisional gitu ya, ke arah yang rempah atau dupa-dupaan kayak gitu ya, kalian boleh ambil sih Mystic of Java. Dari saya cukup sekian, thank you very much, see you later.